Yo, buat teman-teman semuanya, ini banyak banget bertanya, aman nggak ya Bang kira-kira kalau kita galbay seperti di Kredit Pintar, di Aku Laku, di Kredivo, Uangmi, Bantu Saku, Watas, ada Kami, ada Pundi, Esi Cash, dan banyak lagi gitu yang dipertanyakan satu persatu. Seakan-akan teman-teman itu meminta saya untuk menguraikan satu persatu. Ini aman nggak Bang? Ini aman nggak Bang? Sudah saya jawab nih, misalnya saya lagi live misalnya gitu kan. Bang, saya kalau di Cash aman apa tidak? Saya bilangin, konsep aman itu seperti apa? Ya aman lah bang, pokoknya aman, nggak damai dan tentram. Ya oke, saya bilangin, itu aman. Di bawahnya tanya lagi, Galbay di Ada Pundi aman nggak bang? Galbay di Cash aman nggak bang? Galbay di Bantu Saku aman nggak bang? Oke. Buat teman-teman semuanya, Anda yang Galbay, Anda yang telat bayar, ya, Anda yang tidak mampu sama sekali, bahkan Anda Galbay sudah berbulan-bulan, semuanya aman. Ya, yang nggak aman itu adalah cara Anda menanggapi sesuatu itu. Contoh, ketika Anda membayangkan atau memikirkan hal-hal yang merugikan diri Anda, contoh Anda memikirkan, kalau saya tidak bayar pinjol ini, saya akan dipenjara. Kalau saya tidak bayar pinjol ini, aset saya akan ditarik. Kalau saya tidak bayar pinjol ini, nanti hutang saya menjadi miliaran. Itu kan bayangan Anda. Faktanya kan tidak ada. Makanya saya bilangin, aman atau tidaknya galbay itu tergantung dari cara Anda berpikir. Kalau Anda berpikir hanya untuk menakut-nakuti diri Anda selamanya, dan pinjol apapun itu, tetap Anda merasa tidak aman gitu loh. Ya, kalau Anda bilangin aman itu adalah mereka datang atau tidak ke rumah, itu bukan urusan Anda sebenarnya. Ya kan? Urusan Anda itu adalah kalau ada uang Anda bayarkan, kalau tidak ada uang persetan dengan hal itu gitu loh. Mau DC datang, mau DC tidak datang, mau dia berkunjung ke rumah Anda, mau bawa RT, mau bawa apa, kalau duit Anda tidak ada, tetap juga Anda menyatakan saya tidak mampu bayar. Duit saya tidak ada. Terus ngapain Anda memikirkan hal-hal yang terlalu jauh dalam hal itu? Ya, kan juga berulang kali dalam POJK pun juga sudah tertulis, kalau Anda tidak melakukan pembayaran untuk Gen Z misalnya dibilangin kan, Anda akan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Kemarin juga sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan bahwasanya tidak semua perusahaan menerapkan BI checking dalam persyaratan menerima karyawan baru. Habis itu nama Anda akan masuk ke dalam daftar hitam atau blacklist. Kemungkinan ke depannya Anda tidak bisa meminjam di perbankan manapun. Saya pun juga sudah menerangkan sama teman-teman semuanya. Untuk soal BI checking, blacklist, ambillah sisi positifnya. Jangan ambil negatifnya. Kalau negatifnya ya itu tadi gitu loh. Tapi ambil positifnya. Positifnya apa? Dengan nama kita masuk BI checking, kita terbebas dari yang namanya riba. Kita tidak perlu lagi bergantung dengan yang namanya hutang-hutang. Ada saatnya kita memacu diri kita dan kita percaya akan kemampuan kita, bahwasanya kita bisa sukses dan kita bisa berusaha tanpa harus mengandalkan hutang dimanapun. Itu soal BI checking, ya kan? Terus kurang aman apa lagi coba? Yang merasa tidak aman itu karena teman-teman itu selalu didesak dengan chat-chat WhatsApp yang perkataan-perkataannya terkadang mengganggu pemikiran teman-teman semuanya. Kenapa teman-teman itu selalu baper ketika membaca chat WhatsApp itu? Pertama, ada rasa penyesalan, kedua ada rasa bersalah. Ya, dan yang ketiga, yang Anda bayangkan adalah bagaimana kalau orang tua saya tahu? Karena Anda mencoba menutupi itu kan itu. Makanya Anda selalu bertanya, galbay di sini aman nggak bang? Galbay di sini aman nggak bang? Sebenarnya galbay di pinjol manapun aman. Mau 20 pinjol, 30 pinjol, 40 pinjol, bahkan 100 pinjol legal hari ini, Anda galbay atas dasar ketidakmampuan, atas dasar ketidaksanggupan, semuanya aman. Ya, jadi jangan diarahkan yang aneh-aneh lagi. Jangan Anda bayangkan yang sulit-sulit lagi. Hutang tiba-tiba sampai 1 miliar. Itu kan bayangan Anda aja. Ya kan? Anda mau dipenjara, itu kan pemikiran Anda aja, karena Anda didesak melalui chat WhatsApp tadi. Anda mau diproses ke jalur hukum, itu asumsi Anda aja. Ya nggak sih? Kenapa? Karena desakan melalui tagihan-tagihan yang dilontarkan oleh debt collector tadi. Makanya dari itu nyambung semua tuh. Kalau Anda pengen aman, putus komunikasinya. Supaya apa? Supaya pemikiran kita bisa memikirkan hal-hal positif. Tapi kalau Anda tidak putus komunikasinya, pemikiran kita selalu berpikir dengan hal-hal negatif. Itu yang disebut dengan overthinking. Ya, kitanya sudah overthinking duluan ketika DC bilangin, siap-siap Anda harus berada di rumah, nanti tim kolektor lapangan kami akan berkunjung ke tempat Anda.
Data-data Anda lengkap di sini, foto KTP, selfie, bukti slik OJK, bukti One Prestasi. Habis itu di bawahnya jangan kemana-mana, siapkan materi 10.000, siapkan dana lunas, kita akan datang dan konfirmasi dulu melalui RT dan RW. Tapi bayangan Anda mereka sudah berada di depan rumah. Padahal ucapan-ucapan seperti itu sudah dikirim ke seluruh nasabah yang mengalami telat bayar. Terkadang ucapan itu juga tidak jelas, nama Anda juga tidak disebutkan, nama aplikasi yang menagih juga tidak disebutkan. Tapi overthinking ini karena kita memikirkan hal-hal negatif setiap hari, ya sudah hasilnya negatif semua. Ya, itu yang perlu teman-teman maksimalkan. Kalau memang Anda sudah menyatakan tidak sanggup bayar, mau dipinjol manapun, ya, yang penting kendalikan cara Anda berpikir. Ya, karena mental Anda satu-satunya yang akan dihajar lebih awal oleh pinjol. Kalau mental Anda tidak ditekan, tidak terjadi gali lubang tutup lubang. Kalau mental Anda tidak ditekan, Anda tidak mau menjual aset Anda. Jadi ditekan dulu, diancam dulu, makanya Anda dihadapkanlah dengan debt collector yang bisa menskenariokan semua itu. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi Anda yang selalu bertanya, "Bang, galbay di sini aman nggak? Galbay di sini aman nggak?" Insya Allah galbay itu aman. Yang nggak aman itu cara Anda berpikir. Tapi selagi Anda memikirkan hal-hal positif, Anda memikirkan hal-hal yang baik aja untuk jangka panjang, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya, yang penting jangan tambah-tambah beban pemikiran Anda, jangan tambah-tambah hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak perlu, tapi Anda usahakan untuk memikirkan secara terus-menerus. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya Anda terlalu capek, misalnya udah nggak sanggup lagi nih nerima telepon, udah nggak kuat lagi lah diteror setiap hari, udah ganti aja nomornya, nggak ada masalah. Atau mendapatkan chat WhatsApp yang setiap hari mereka kirim share lokasi, daripada capek udah hapus aja WA-nya, ya kan? Salah nggak kita bang? Nggak ada yang salah. Apa yang salah? Orang kita mengganti nomor kita kok, kita menghapus WhatsApp kita kok. Iya bang, kata debt collectornya kita lari dari tanggung jawab. Dasar kita lari dari tanggung jawab apa? Ya, harusnya kan dikaji dulu apa penyebab kita mengganti nomor. Karena kita capek selama ini diteror. Apa penyebab kita mengganti WhatsApp? Karena setiap hari kita diancam. Kenapa penting kita mengganti nomor dan WhatsApp? Supaya kita bisa fokus bekerja, kita bisa fokus beraktivitas, supaya kita tidak dihantu-hantui lagi dengan chat-chat WhatsApp atau chat sampah yang dikirim secara terus-menerus oleh pihak debt collector. Ya, itu buat teman-teman semuanya itu. Itu di Instagram masih numpuk tuh, saya nggak bisa sempat untuk menjawab satu persatu. Kalau pertanyaan Anda, Bang, saya bulan-bulan kemarin lancar bang, tapi bulan-bulan ini saya nggak sanggup lagi bayar bang. Kira-kira saya galbay di sini aman nggak bang? Nah itu saya nggak jawab lagi ya buat teman-teman yang nge-DM saya di Instagram. Kecuali dengan pertanyaan baru, nanti saya akan jawab itu chatan Anda. Tapi kalau pertanyaannya masih seputaran aman, dan aman menurut Anda itu adalah ODC datang ke rumah atau tidak, mereka berkunjung atau tidak, sebenarnya hal itu nggak penting. Ya, yang paling terpenting bagaimana hari ini Anda memaksimalkan pemikiran Anda untuk memulihkan hidup Anda yang sudah hancur gara-gara pinjol. Ya, dan seterusnya buat teman-teman semuanya juga. Ini penting juga buat Anda tonton video ini sampai habis ya. Yo, buat teman-teman semuanya, ini Anda harus siap-siap dan hati-hati banget ya, karena saya perhatikan September dan Oktober ini itu luar biasa banget untuk Anda yang galbay pinjol gitu loh. Karena saya perhatikan pinjol tidak terawasi dengan ketat dan dengan jelas oleh otoritas jasa keuangan. Bahkan ada pun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia seakan-akan di posisi ini tidak berfungsi sama sekali. Ya kan? Itu sudah banyak orang-orang yang rencananya akan dibawa ke jalur hukum, tapi hal itu hanya tertuang dalam chat WhatsApp yang dikirim oleh pihak pinjol. Tapi walaupun hal itu hanyalah sebatas chat WhatsApp, itu bisa mengganggu dan berdampak buruk terhadap orang-orang yang mengalami telat bayar langsung di aplikasi itu. Itu makanya saya bilangin sama teman-teman semuanya, ini harus dipersiapkan diri Anda. Dipersiapkan bukan berarti dipersiapkan Anda itu harus ketakutan, tidak. Paling tidak dipersiapkan diri Anda untuk lebih memaksimalkan logika Anda. Jangan sampai nanti
teman-teman semuanya, ini baru 1 menit video saya berjalan. Jangan sampai nanti teman-teman tidak menonton sampai habis, karena pembahasan-pembahasan yang seperti ini selalu mengandung pro dan kontra. Pasti orang-orang akan ketakutan, kecemasan, dan segala macam. Padahal saya hanya mengingatkan buat teman-teman semuanya, jangan terlena dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh pinjol-pinjol legal. Pinjolnya itu aja gitu loh, nggak lebih nggak kurang, ada sekitaran 30 pinjol. Mungkin teman-teman juga sudah paham semuanya pinjolnya mana-mana aja gitu loh. Yang jelas Anda selagi mendapatkan somasi-somasi yang dikirim, tapi di dalam somasi itu bertuliskan bahwa Anda akan diproses ke jalur perdata, bahwa Anda akan diproses ke jalur pidana, bahwa Anda akan dilaporkan ke pihak kepolisian, itu jangan buru-buru berpikiran negatif terhadap diri Anda. Ya, karena saya juga cukup miris ini, karena tidak ada pengawasan yang ketat dari OJK. OJK ini benar-benar, ya kalau saya bilangin terhadap pinjol, OJK cukup keterlaluan terhadap masyarakat gitu loh. Bukan maksudnya memprovokasi, tidak. Tapi teman-teman bisa lihat, ada nggak Anda lihat makanan tangan dari OJK itu? Kalau saya pribadi melihat, itu tidak ada sama sekali sanksi-sanksi yang dikatakan OJK itu, bahwa OJK akan menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pinjol-pinjol legal yang melanggar aturan. OJK akan melakukan sanksi, menjatuhkan sanksi, bahkan sampai mencabut izinnya kalau pinjol bertindak di luar SOP yang ada. Tapi faktanya di lapangan setiap hari Anda diancam dengan kata-kata yang sangat menakutkan, apalagi semuanya berbaur dengan proses hukum, penjara, dan pidana. Ya, gila nggak? Ada yang menyampaikan, kami akan turun ke lapangan mulai dari tanggal 18 September sampai dengan tanggal 30 September. Ada yang menyampaikan seperti itu. Siapa yang pernah dapat chat-chat seperti itu? Kalau Anda tidak melakukan pembayaran sampai jam 8 malam, data Anda akan kami serahkan dan tim lapangan kami akan turun ke lapangan untuk melakukan investigasi, atau kita akan melakukan validasi ulang, dan kami akan cek nanti data-data Anda. Apabila kami temukan data Anda, kita akan proses dan tindak lanjuti ke pihak berwajib. Ya, debt collector kami itu akan turun tanggal 18 sampai tanggal 30 September. Siapa yang pernah mendapatkan chat seperti itu? Ya, mau kemana Anda melapor gitu loh? Mau ke siapa Anda mengadu? Kepada OJK? Kan sudah saya bilang, itu sudah banyak orang yang melapor tentang kejahatan pinjol legal kepada OJK, tapi tidak ditanggapi dengan serius. OJK tidak melakukan penyidikan sebagaimana OJK mengkaper semua permasalahan perbankan. OJK yang akan melakukan penyidikan. Tapi faktanya di lapangan masalah pinjol tidak satupun yang disidik oleh OJK-nya. OJK selalu lempar tangan. Ketika orang melaporkan tentang pinjol-pinjol legal, kalau nggak dilempahkan kepada AFPI, dilimpahkan kepada aplikasinya masing-masing. Selalu saja OJK seperti itu. Lain hal kalau ada misalnya OJK, ada satu kasus yang viral, contohnya ada yang mengakhiri hidup, ada yang nekat kabur dari rumah, atau melakukan tindakan-tindakan pidana, baru OJK-nya muncul. Ya kan? OJK muncul di hadapan media, bukan berarti OJK ingin memberikan sanksi terhadap pinjol legalnya, tidak. Tapi OJK hanya memberatkan kepada pinjol ilegal, seakan-akan semua kasus yang terjadi itu adalah pinjol ilegal. Ya kan, bukan pinjol legal. Makanya saya himbaulah buat teman-teman semuanya, hari ini Andalah yang menentukan solusi yang tepat untuk diri Anda. Kalau Anda terhanyut dengan ancaman dan tekanan yang dilontarkan oleh debt collector, siap-siap Anda akan lebih hancur daripada hari ini. Ya, akhirnya Anda akan terjadi pada titik di mana Anda akan kehilangan banyak harta Anda. Hutang pinjol ini tidak akan pernah selesai. Ya, satu-satunya solusi yang bisa menyelamatkan diri Anda hari ini adalah diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengandalkan OJK, Anda tidak bisa mengandalkan AFPI untuk meluruskan permasalahan pinjaman online. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan Anda tanya lagi, Bang, debt collectornya datang ke rumah, aman apa tidak atau galbay, ada DC apa tidak atau galbay, sebar data atau tidak galbay. Yang penting hari ini adalah kalau Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, persiapkan diri Anda. Apapun resikonya Anda harus lawan dan Anda harus hadapi. Jangan berpikiran negatif secara terus-menerus untuk jangka panjang. Yang mana pemikiran negatif itu akan mencelakai diri Anda. Tapi berpikir positiflah. Lawan rasa takut Anda. Katakan kepada diri Anda, saya mampu dan saya bisa melewati ini semuanya. Dengan cara apa?
putuslah semua komunikasi yang terhubung dengan debt collector. Dengan begitu lunturlah semua kekuatan pinjol ada di tangan Anda. Ya, jadi jangan biarkan lagi dia menelpon dengan mencaci maki, segera ganti nomor Anda. Jangan Anda biarkan lagi mereka mengancam yang menakut-nakuti mau memproses Anda ke jalur hukum melalui WhatsApp, hapus WA Anda. Jangan biarkan lagi mereka mengucapkan kata-kata somasi yang tidak jelas, yang mana itu kedetek emailnya spam melalui email, ganti email Anda. Kalau nggak Anda yang mempraktekkan hari ini, orang lain pun tidak bisa gitu loh. Karena pegangan data itu ada di tangan Anda. Sumber kekuatan itu ada di tangan Anda. Selagi komunikasi Anda lancar, Anda akan berada di titik di mana Anda akan menyesal kenapa saya tidak dari dulu melakukan hal ini. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi persiapkan diri Anda. Saya perhatikan makin kesini itu makin gila-gilaan. Debt collector pun menagih tanpa terkontrol sama sekali. Ya, mereka bebas sesuka hati mereka aja karena dia tahu OJK tidak bergerak, AFPI-nya tidak akan mengusut mereka. Ya kan, makanya mereka dengan bebas melakukan tindakan-tindakan sesuka hati mereka, walaupun pada dasarnya mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasinya. Ya, tapi dengan cara penagihan mereka yang terkadang tidak manusiawi ini, itu akan berdampak buruk buat masyarakat ke depannya. Ya, maka dari itu saya himbaulah buat teman-teman semuanya melalui video ini, ayo semuanya rapatkan barisan Anda, kompak semuanya, cari tahu dan lengkapi semua bukti yang Anda temukan di lapangan. Seperti apa tindakan yang dilakukan oleh pinjol-pinjol legal itu, kasih mereka efek jera. Kalau kita menunggu sanksi yang dijatuhkan OJK itu sangat lambat. Itu sangat lama karena OJK menunggu dulu kasusnya viral baru sanksinya dijatuhkan. Sementara kita di lapangan itu hancur-hancuran. Ya, Anda pakai aja moto saya, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Daripada setiap hari Anda memikirkan kapan DC datang ke rumah, lebih baik yang Anda pikirkan adalah bagaimana Anda memenuhi kebutuhan hidup Anda, makan pagi, siang, sore. Ya, dan memenuhi kebutuhan keluarga Anda. Lebih baik Anda memikirkan itu. Ngapain Anda memikirkan kapan DC datang ke rumah? Itu bukan masalah Anda. Ya kan, itu urusan antara si DC-nya dengan pihak pinjolnya. Nggak ada hubungan dengan Anda. Hubungannya dengan Anda hanyalah kapan Anda mau melakukan pembayaran. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, kalau Anda hanya melamun, Anda hanya memikirkan kapan DC datang ke rumah, hidup Anda akan hancur, kebutuhan Anda tidak akan terpenuhi, dan akan banyak anggota keluarga Anda yang ikut sekarat gara-gara masalah Anda ini. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk Anda semuanya. Jangan ada yang ketakutan, jangan ada yang kecemasan, dan jangan pernah masuk dalam drama atau skenario yang diciptakan oleh debt collector yang mana mereka akan membawa Anda ke jalur hukum, akan mempenjarakan Anda, walaupun itu diucapkan oleh pinjol-pinjol besar dan pinjol raksasa. Ya, yang penting tetap fokus bagaimana Anda memperbaiki hidup Anda. Galbay pinjol tidak ada yang berat. Yang memberatkan hanya cara berpikir Anda, dan cara berpikir Anda lah yang menentukan Anda bebas atau tidaknya dari jeratan ini. Oke, silahkan lanjutkan ini.